Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di JNU ID ya. Seperti biasa kita bahas kembali indeks kita seperti apa maupun menu buy close yang saya berikan. Yang hari ini akan saya bahas trading plan-nya seperti apa ya. Oke, untuk indeks kita ya sudah saya infokan memang sudah masih dalam posisi yang masih aman ya. Masih aman karena dia masih bertahan di area 7050-nya kemarin dan masih bertahan di atas 7100, masih ada potensi untuk naik lagi ke 7180 sampai 7200. Nah, mungkin di area 7200 kalau dia nggak bisa break dia akan terjadi koreksi lagi, turun lagi ke area 7000-an. Ya, untuk indeks kita masih berada di area-area untuk sekarang masih dalam area yang aman ya. Tidak downtrend lagi tapi posisinya masih cenderung sideways di area-area atas untuk sekarang ya. Intinya batas aman dari indeks kita ada di bentar, area nge-lag nih. Batas aman untuk indeks kita ada di 7000 pastinya sampai 6950 deh. Itu batas paling aman untuk indeks kita. Kalau sudah di bawah 6950 hati-hati, itu warningnya untuk indeks kita. Tapi untuk sekarang posisinya masih cukup aman untuk indeks kita. Oke, lanjut kita saham yang tadi saya berikan, mari ya kita lihat. Bentar. Mari ya. Sangat-sangat kejam bandarnya ya, langsung dibanting ke bawah. Kita tadi saya infokan beli di 196 ya. 196 tiba-tiba langsung dibanting ke bawah ya, cukup dalam, tapi saya infokan lagi beli saja lagi di closing market ya. Beli saja tadi beli di 178 ya, karena itu menurut saya mari ini memang resikonya sudah nggak terlalu besar. Satu, karena dia sudah berada di area support bawahnya, support dasar dia ya. Dia bukan di tengah-tengah tapi sudah di area bawah. Ya, jadi kemungkinan mantul masih sangat terbuka dan masih ada potensi untuk coba break ke 200-nya ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah kita beli pertama di 196 ya. Dan teman-teman average down. Jadi area TP-nya ya di area-area pembeli pertama lah, di area 192, 196 itu Anda sudah cuan lumayan. Kalau memang kalian tidak berani hold sampai ke 200 ya. Tapi kalau memang berani hold silakan ya. Silakan karena ada potensi ke 200 sampai 210 untuk mari. Batas stop loss dia sebenarnya lebih aman dia harus bertahan di atas 180 ya. Tapi karena ini sudah terlanjur terlanjur kita beli dan ini masih ada potensi untuk naik besoknya. Jadi sekalian saja stop loss-nya di 170 saja ya. Di 170 kalau memang 170-nya tidak kuat, mau nggak mau suka nggak suka kita harus lepas dulu karena bisa cukup dalam, turunnya bisa ke 150. Jadi 170 itu batas paling terakhir ya. Kalau 170 masih kuat, hold saja, masih ada potensi untuk naik ya. Dan semoga besok bisa lanjut naik untuk marinya. Ya, Mas, semoga besok lanjut naik untuk marinya. Semoga bisa break di 200. Itu keinginan kita semua. Kalau break 200 kita cuan lumayan gede untuk mari. Oke, lanjut ke kita bahas ASA. Ini saya tidak ada buka grup disk ini ya. Apa? Requestan saham ya. Saya tidak ada buka, jadi saya bahas saja beberapa saham yang saya akan bahas. Pertama ASA juga belum jalan kemarin. Yang saya berikan belum jalan tapi masih dalam batas yang aman. Ya 2200 sajalah batasnya risiko di sana. Kalau masih bertahan masih ada potensi untuk kembali naik di 2300-an sampai 2380-an. Saya merasa masih ada potensi untuk naik untuk ASA ya, masih ada potensi untuk naik karena 2200-nya masih cukup kuat dan sekarang terkoreksinya wajar. Jadi ada potensi dia kembali naik untuk ASA. Jadi nggak usah terlalu panik dulu karena ini posisinya juga masih berada di area-area atas ya, di persimpangan tapi masih berada di area atas untuk ASA. Lanjut ke ESA, saya akan bahas ESA. Untuk ESA juga berada di area-area support kuat di area 1050 ya. Jadi ada potensi untuk balik rebound untuk ASA ya, mungkin ngetes lah di area-area. Kalau target saya pribadi itu bisa di atas 1150 sampai 1200 ya. Itu semoga break. Kalau break 1200 itu potensi untuk rebound uptrend, tapi untuk sekarang posisinya memang tidak uptrend tapi belum downtrend. Belum downtrend selama dia masih bertahan ya, minimal tidak boleh jebol lebih dari 1020-nya lah.
ataupun lebih bagus dia berada di atas 1050-nya itu lebih bagus karena berpotensi untuk rebound ke atas ya. Posisinya belum uptrend, tapi belum konfirmasi downtrend untuk ESA. Jadi ada kemungkinan dia balik naik lagi untuk ESA ya. Karena hari ini terbentuk candle hijau, jadi ada kemungkinan dia balik naik besoknya untuk ESA. Lanjut ke BHIT. Untuk BHIT cukup menarik ya, cukup menarik tapi memang banyak copet. Ada resisten di 63, 63, 62 itu resisten cukup kuat. Kalau bisa break 63, dia akan lanjut naik ke 65 sampai 68. Ya, batasi resiko saja kalau memang pengen masuk di 56-nya. 56 kalau dia jebol, lepas, kalau nggak jebol silakan di hold untuk BHIT ya. Lanjut ke Elsa. Ini minyak ya, perminyakan. Elsa ini dibilang jelek belum ya, tapi dibilang cakep-cakep benar enggak, karena dia harus break di atas 330 baru menarik, ataupun 328 lah. Kalau sekarang kan masih dia uptrend, sangat uptrend, jadi ada potensi untuk rebound ke atas ataupun lanjut naik selama 320-nya dijaga. Tapi kalau 350-nya enggak, 320-nya enggak dijaga, dia bisa balik turun ke 310 sampai 300. Semoga besok dia balik naik, menguji lagi 334-nya. Ya, itu resisten. Kalau bisa break 334, Elsa lanjut naik, tapi kalau nggak bisa break, dia akan turun dulu. Lanjut ke ADMR. ADMR masih di persimpangan ya, masih di persimpangan. Saya infokan kemarin masih ada support cukup kuat ya. Di 2100-nya, 2050-nya itu cukup support kuat, tapi belum uptrend. Mungkin dia akan retest lah. Ya retest mungkin ke 2300 sampai 2350 lah. Posisinya belum uptrend tapi belum downtrend untuk ADMR. Lanjut ke terakhir, kita coba lihat properti, kita lihat ASRI. ASRI memang begini ya, dia saat sudah naik dia koreksi dulu, tapi oke, uptrend, tapi memang dia harus sekarang batasi resiko saja. Menurut saya dia ada resisten lagi kembali di 180. Kalau bisa break dia lanjut naik lagi. Kalau nggak bisa break dia akan turun dulu ke 170 sampai 172 ya. Posisinya masih uptrend. Posisi uptrend dia di 170 172 itu support uptrend dia untuk ASRI. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam cuan.